depan itu ada dua pompa feeder. Nyalanya ganti-gantian, masuknya ke sini, ke sekat pertama. Nah, di dalam sekat pertama ini ada apa namanya? Screening maksudnya. Saringan kalau bahasa kami Saringan ya. Nah, ini Mas. Screeningnya ada dua. Nah, masuk pertama, masuk kedua, masuk ketiga. Nah, di nomor 3 ini ada mesin. Itu naik ke atas ya. Keluar dari 3 ini masuk ke tangki pertama. Nah, ini pipanya Mas. Pipa ini apa namanya? Meteran air buat inlet. Masuk ke sini. Masuk ke sini nanti sekat pertama. Sekat pertama ini nanti isinya filter Mas. Filter apa namanya? Clarifier. Jadi lumpur-lumpur itu bakal terprosok ke bawah kalau dia masuk ke clarifier ini. Jadi nanti setelah masuk ke sekat kedua itu airnya lebih jernih. Setelah lebih jernih di sekat kedua itu nanti ada bakteri anaerob. Sekat kedua masih di apa namanya, tangki pertama itu bakteri anaerob. Nah, di dalam sekat kedua itu masih ada filter juga, filternya sama kayak di sekat pertama ini. Jadi makin jernih lagi airnya. Setelah itu masuk ke sekat terakhir, ketiga. Nah, kita ke belakang Mas. Bakteri aerob. Jadi blower itu di dalam sini buat napas bakterinya. Nah, setelah dari bak aerob ini dia ngalir dari pipa ini ke tangki kedua sekat pertama. Ini sama ini. Nah, yang tangki kedua ini isinya ozonasi. Jadi mikroba, bakteri-bakteri itu dimatiin pakai ozon, disterilisasi pakai ozon. Dia tuh di sini ada dua pompa sirkulasi. Ada pompa sirkulasi, pompa sirkulasi di belakang, sorry. Jadi nanti ini masuk ke apa namanya? Ke UV itu dari belakang. Jadi nanti dari sini masuk ke sekat kedua dulu Mas. Sekat kedua, tangki kedua. Setelah itu masuk ke sekat ketiga, baru disirkulasi lagi ke depan sini. Jadi muter-muter di sini. Sekat kedua ketiga apa sih? Isinya ozon semua Mas, sama isinya. Nah, dari sekat ketiga itu setelah selesai, sebelum selesai dia itu kan disirkulasi ke depan. Nah, ke depan itu nanti ngelewatin UV juga. Sini ya. Nah, di dalam. Nah, setelah melewati UV dia masuk ke sini lagi, ke tangki pertama. Kan diputar-putar di tangki kedua ini. Putar-putar, setelah selesai sirkulasinya baru penuh di sana. Nanti di sana itu ngambil pompa yang besar ini yang ngambil Mas. Pompa yang besar ini ngambil. Nah, dia ngambil buat masuk ke filtrasi media pasir. Nah, ini tangki pasir pertama, efektor pertama, isinya pasir silika. Setelah itu ini pasir yang kedua, isinya pasir karbon aktif. Ini sama ini. Apa? Pasirnya. Iya, ini. Yang gunanya? Nah, silika itu buat filter sedimen tadi, biar dia lebih jernih lagi airnya. Kalau FRP ini yang isinya karbon buat sterilisasi juga. Karena karbon kan buat matiin bakteri juga dia. Nah, setelah itu dia keluar yang ini Mas ya. Ini ya. Meteran air lagi, ini buat meteran air hasil ini Mas. Seolahnya Meteran air. air hasilnya outlet. Setelah dari situ dia ngalirnya ke kolam. Ke ini Mas, yang keluar ini. Ya, setelah itu nanti drum yang pertama yang di sini. Di sini tuh isinya bakteri aerob. Kalau untuk bakterinya itu rutin atau Sebulan sekali mungkin nambahinnya di sini. Nah, kalau cara kerjanya dia ini akan ngasih bakteri ke sekat ketiga, tangki pertama. Itu jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 3 kalau nggak salah, selama 1 menit. Jadi diinjeksinya sehari 2 kali. 2 kali selama 1 menit. Nah, airnya ini ngisi sendiri Mas. Jadi dia nggak perlu nambah lagi. 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 Jadi dia nggak perlu nambah lagi.
otomatis ngisi sendiri kalau habis. Tapi dia ngisinya pas proses filtrasi. Jadi kalau habis ngisi sendiri. Mungkin nanti dicek aja ada airnya atau enggak. Terus apa namanya, ngasih bakterinya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali bisa. Langsung ke sini. Ke sini. Nah terus di dalam ini dia tuh udah ada blowernya. Jadi bakteri juga bernapas di sini. Udah itu aja yang ini. Yang kedua yang di sini. Ini air isinya cuma air doang. Fungsinya untuk pendingin ozon. Jadi di dalam sini ozon itu mana ya ozon? Nah ini ozon yang ini mas, yang kayak durian itu ada 3, 1, 2, 3 di paling bawah. Air itu masuk ke dalam yang hitam itu masih kayak durian itu, masuk ke dalam situ untuk mendinginkan si ozonnya. Jadi nggak overheat nanti ozonnya, karena memang diciptakan dengan pendingin apa namanya, cairan dia. Jadi tiga-tiganya didinginin pakai air di tangki ini. Kalau untuk pengisian airnya? Kalau semisal ini sebenarnya nggak akan habis. Cuma kalau habis dia bakal ngisi sendiri. Dikontrol juga. Oh, tidak perlu. Karena dia ada sensor. Nah ini kan ada kayak keran nih. Ini kalau habis, misalnya habis ya, habis sampai bawah itu ya. Ini buka otomatis keran ini. Ini mungkin dicek aja ada airnya atau enggak. Kalau nggak ada air kan harusnya dia keluar. Nah dia tuh keluarnya pas proses filtrasi ini ngisinya. Jadi yang masuk ke sini tuh air bersih ibaratnya. Udah air olahan yang bersih gitu loh. Nah terus yang selanjutnya ini kaporit mas. Nah, jadi nanti kaporitnya masukin di sini aja. Langsung masukin di sini. Penggunaan kaporitnya? Kalau penggunaannya, kalau biasanya tuh 3 sampai 4 kalau aku masukin di sini nih. Tablet. 4 tablet. Mungkin nanti diaduk-aduk sedikit biar dia larut kan. Kalau enggak ya dibiarin aja nggak apa-apa, biar larut sendiri. Nah, kalau habis juga dia sama, isinya otomatis, tapi pas proses filtrasi. Kalau untuk otomatis apa namanya, pengisian air itu dari ini mas. Oh dari sini. Ini otomatis ini keran otomatis ini. Ya masalah airnya itu dari mana tadi? Dari proses filtrasi ini. Ya. Dibagi. Dibagi mas. Ada yang keluar, ada yang masuk ke sini kalau kosong. Kalau nggak kosong ya nggak ngisi. Nah terus dari apa namanya bak kaporit ini dia didosing otomatis pakai pompa dosing. Ini nyalanya ganti-gantian kalau nggak salah. Masuk ke yang kolam tadi. Outlet itu tadi yang bolong-bolong itu. Kayak gitu mas. Nah, terus gimana nih? Mau bekosnya? Oh iya, untuk yang ini ya. Ini mas. Keran kondisi off. Nah pompa kita ini kan pompanya tekanannya besar lah pompa ini. Nah itu harus dibagi dulu dia. Sebelum masuk ke tangki besar ini harus dibagi. Jadi ada yang masuk, ada yang balik ke sekat pertama, tangki kedua. Oh iya. Nah yang masuk yang ini, stop keran yang masuk yang ini. Stop keran yang ini overflow untuk bagi tekanan tadi. Jadi nggak semua tekanan pompa itu masuk sini semua. Dibagi tekanannya, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi ini posisinya harus on terus yang ini. Nah untuk proses, diingat-ingat mas ya, untuk proses stop kerannya ini yang dibuka. Untuk proses. Jadi misalnya kita mau jalan ini, paling dibukanya sedikit-sedikit dulu. Jadi bukanya sedikit-sedikit, sambil proses filtrasi dilihat apa namanya meteran airnya jalan atau enggak. Kalau enggak dilihat kolamnya ada air keluar atau enggak. Nah jadi bukanya jangan banyak-banyak yang ini, bukanya setengah atau seperempat kayak gitu. Nah itu udah selesai untuk proses. Posisinya mesin itu. Posisi mesin itu. Untuk ini? Nah sekarang untuk backwash-nya. Untuk backwash, ini untuk backwash yang tangki pertama. Misalnya ini posisi off, kita offin semua, tapi itu harus selalu on. Kita ubah dulu ini mas, di sini mas. Ini kan ada filter, ada rinse, ada backwash. Kita putar ke backwash. 1 ke rinse, 2 ke backwash. Yang ini backwash. Ke sini ya berarti arahnya. Jadi posisinya kayak gini. Nah setelah dia ke backwash baru kita buka kerannya ini. Jangan banyak-banyak. Kita buka. Nah udah ini dia posisi jalan, posisi lagi filtrasi, dia nge backwash. Selama
Backwash-nya karena manual, jadi mungkin 5 menit atau 10 menit. Kayak gitu. Nah ini backwash kan, dibukanya nggak banyak, terus di posisi backwash. Pokoknya adanya ini. Benar. Ini untuk selanjutnya sama. Nah ini kan udah selesai backwash misalnya. Kita balikinnya yang ini dulu, kita balikin ini. Posisi pertama tadi itu. Nah ini posisi yang ini, filter misalnya. Nah terus untuk backwash yang kedua, stop keran ini harus kondisi off. Harus kondisi off. Setelah itu kita balik yang ini dulu ke backwash. Backwash. Baru kita buka ini nih. Stop keran kedua. Nah, stop keran kedua ini hanya untuk backwash. Hanya untuk backwash filter kedua, FRP kedua. Nah, kalau stop keran yang pertama ini fungsinya selain untuk backwash, dia juga untuk proses filtrasi. Jadi inletnya ini. Kalau ini fungsinya hanya untuk backwash. Nah, kayak gitu. Setelah backwash selesai, kita balikin lagi ke filter. Waktu untuk Kita waktunya tutup. sama ya. Sama juga. Yang bawah. Stop dulu. Ini enggak. Ini standby on terus, Pak. Karena dia untuk bagi tekanan dari pompa yang biru ini. Terbesar lah tekanannya dia. Nah, jadi backwash filter yang tadi, yang 2 tadi, itu larinya ke sekat keempat di sini. Nah, di sekat keempat ini nanti isinya bakteri juga. Namanya bakteri anoksik. Bakteri anoksik itu fungsinya untuk memecah lumpur, memecah sedimentasi. Jadi nanti kita kasih bakteri di sini untuk memecah lumpur sisa-sisa pembuangan backwash. Berapa banyak? Nah, nanti takarannya kita kasih, Mas, dari kantor. Karena ini kan belum ada lumpurnya. Nah, Untuk jadwalnya sama berarti dari kantor macam mana kira-kira? kalau untuk backwash biasanya 3 bulan atau 2 bulan sekali boleh. Gitu. Nah, setelah itu tangki yang besar ini, Mas. Nah, ini kan ada stop keran di bawahnya nih, ada 3, sama di sebelah juga ada 3. Otomatis pasti ada lumpurnya ya. Nah, kemungkinan yang banyak lumpurnya yang sebelah sana, Dan yang bagian filtrasi yang isinya bakteri. Jadi kalau untuk bukanya tinggal dibuka aja semua, dibuka penuh semua. Nah itu selama 2 menit lah mungkin. Jadi jangan sampai habis. Mungkin untuk ngabisin lumpur lah. Lumpur kan kurang lebih paling segini. Kira-kira aja 1 menit atau 2 menit. Nah itu larinya ke sini juga, ke tangki keempat, ke sekat keempat, yang isinya bakteri anoksik tadi untuk memecah lumpur. 3-3 dibuka. Itu kan 1 jalur tuh, jadi 1 kan. Nah, jadi 1 di paralel dengan yang sekat kedua, dengan tangki yang kedua. ini untuk yang di dalam sekat yang pertama tadi itu apa? Ini isinya filter. Filter apa? Filter apa namanya? Clarifier. Lamela, sarang tawon orang sebutnya. Jadi kalau mau lihat boleh kita naik. Mau lihat apa? Sini. Yang ini enggak? Ini enggak, karena ini aerob, boleh nggak kedap. Masukin. Iya. Bakteri. Iya. Nih. Kan ada karetnya tuh. Biar udara nggak masuk dan keluar. Bakteri apa tadi? Anaerob. Anaerob. Yang itu aerob. Anaerob itu tidak butuh oksigen. Kalau aerob butuh oksigen. Makanya di situ ada blower. Nah, semua di sini. Satu, dua. Nah, kalau nggak salah ini 1, nanti kita coba nyalain. Nah, ini ganti-gantian. Untuk jadi udara blower ini selain ke sekat ketiga tadi yang aerob, dia dibagi ke bak itu, bak bakteri sama ke kolam ikan. Jadi di kolam ikan ada aeratornya, ada udaranya. Nah setelah itu ini pompa filtrasi. Pompa filtrasi ini yang masuk ke FRP 2, FRP besar tadi. Nah kalau nggak salah ini pompa bakteri untuk dosing bakterinya.
Setelah itu Bakteri losing pok itu yang di sini apa yang di itu? untuk ngirim ke sana mas, ngirim ke sana. Terus di sini ada pompa untuk ngalirin pendingin, jadi untuk ngalirin air masuk ke apa namanya, ke ozon. Tapi tidak perlu diubah-ubah dah. Iya. Dia hanya cuma pengenalan tangan. Terus itu ada aerator lagi nih mas, yang ini. Ini kan aerator udara juga ini, kayak blower juga ini, yang 2 ungu. Nah itu fungsinya buat niup ozonnya, dia. Jadi kalau pakai blower dia kencengan, malah takutnya rusak dia, karena kan tulangnya kecil. Nah jadi pakai blower yang kecil ini untuk niup ozonnya, gitu. Udah. Terus apa namanya, ini pendingin, jadi nanti ada udara masuk, nah ini udara keluar semua 4 ini, buat ngeluarin hawa panas. Itu apa tadi? Ya. Untuk pendingin mas, untuk ngeluarin hawa panas. Nah, masukkan dari sini udaranya, diiset keluar dari 4 ini. Nah, terus kipas 2 itu mas, exhaust itu nyalanya sama dengan ini juga, sama dengan unit ipalnya juga, nyalanya bareng dia. Dia otomatis hidup gitu ya. Iya, otomatis hidup. Dia mati juga berarti. Kalau istirahat juga dia. Jadi pompa dari awal sana itu namanya pompa feeder. Dari bak existing yang di sana di depan itu ada 2 ganti-gantian. Di sini di bak pengumpul kita ini ada 2 juga ganti-gantian. Untuk waktunya yang depan berapa? Kalau waktunya sudah di setting di sini di timer, kurang lebih berapa, 10 menit kalau nggak salah. Ganti-gantian. Nah, setiap jadi bisa dilihat di sini mas, itu kan ada 2 ini. Ini pompa feeder. Pompa feeder kan ada 2, ini ganti-gantian. Pompa inlet kan ada 2. Ini yang masuk ke tangki. Nah, ini hidup nih. 2 ganti-gantian. 1 hidup terus, kadang istirahat. Hidup terus istirahat. Nah, yang ganti-gantian 1 dan 2. Pompa dosing 2 ganti-gantian. Filtrasi pompanya 1. Karena proses filtrasi kan di akhir, di proses terakhir. Pompa bakteri dia nyala terus, tapi dia nyalanya pas jam 11 kalau nggak salah, jam 11 sama jam 3, sehari 2 kali selama 1 menit nyalanya. Pompa bakteri kabari aja, mungkin ada masalah di pompa atau gimana gitu. Nah ini kan ada tulisannya mas, pompa feeder timernya ini, inletnya ini, pompa bakteri ini pakai waktu kan, timernya pakai waktu, jadi nyalanya jam 11 sampai jam 5 tadi bilang. Itu inlet tadi yang dari bak ini yang 4 ini ya? Inlet dari bak 4 ini ke tangki pertama. Kalau feeder dari bak existing yang di depan ke bak pengumpul. Pengumpul sini ya, 4 ini ya. Nah ini posisi awal ya mas ya. Posisi awal. Belum kita nyalain, belum kita apa-apain. Posisi awal belum beroperasi, jadi posisinya di tengah semua. Tengah semua, kecuali voltmeter ini buat lihat tegangannya, tegangan 3 pasnya. Nah ini nanti munculnya di sini tegangannya. Selanjutnya kan kita nyalain semua, kita naikin semua. Beban sama sumber kita nyalain semua, kita naikin semua. Setelah itu kita buka emergensinya, karena kan posisi awal ini emergensi kita buka. Kipas nyala, kipas di dalam juga nyala, kipas pendingin. Oke, selanjutnya ini mas, untuk apa namanya, untuk proses kita ke auto semua, ini kan kematian lagi, jadi kita pindah dulu ke auto, ke A, auto, jadi on, off, auto, manual, auto. Nah jangan lupa untuk stop kerannya kita buka sedikit untuk prosesnya, sepertiga seperempat jadi.
S ke T segini. Ini nggak terlalu penting. Ini apa arusnya? Arusnya R, arusnya S, arusnya T. Nah, terus kita lihat mas, pompa feedernya nyala. Menyalakan ganti-gantian. Nah sekarang kalau dia hijau, berarti feeder yang satu yang nyala. Pompa inlet nggak nyala. Berarti kenapa? Karena airnya belum memenuhi, belum ada air. Blower nyala, memang nyala karena ganti-gantian nyalanya. Sirkulasi nyala, berarti di dalam bak sirkulasi udah ada air. Sirkulasi satu nanti ganti-gantian. Ozonator 1 dan 2 ganti-gantian. Ozonator 1 dan 2 ganti-gantian. Sekarang masih ozonator 1 yang nyala. Ozonator 3 dia hidup dan mati aja, nggak ganti-gantian dengan yang ini. Jadi 1, 2 itu jadi satu kesatuan, yang 3 itu berdiri sendiri. Pompa dosing nyala. Pompa dosing nggak nyala karena belum ada belum ada air yang lewat, jadi belum nyala. Filtrasi belum nyala karena di bak terakhir belum ada airnya. Pompa bakteri nyala jam 11 sama jam 5 sama jam 3. 11 jam 3 ya? 11 sama jam 3. Enggak itu. Iya. Nyalanya selama 1 menit. Ini posisi auto, untuk manual. Auto. Udah mas, ini udah nggak bisa diletakin lagi. Kalau mau manual bisa. Lewatin dulu kalau manual. Coba yang manual. Oke, sekarang manual. Kita mau nyoba manual. Kalau manual, ingat tuasnya yang merah ini. Tuas yang merah ini harus di posisi M kalau mau manual. Jadi sebelum dinyalain bisa di off dulu semuanya. Boleh di off dulu. Oke. Terus kita buka resetnya, emergency kita buka. Nah, tergantung mau nyoba yang mana mas. Nyoba blower misalnya. Blower kita ke auto. Oke, mau auto tadi. Ke manual. Blower kita ke manual. Nah, misalnya mau nyoba blower 1. Blower 1 nyala. Ya, blower 1 yang ini. Ini blower 1 yang ini. Blower 1. Blower 1 mati. Gua blower 2. Blower 2 yang bawah. Ini blower 2. Pompa feeder pompa feeder pompa 2 misalnya. Untuk arahnya sini ya? Oh, salah. Arahnya ke sana mas, sorry. Nah, ke sana. Arahnya ke sana semua. Kalau auto posisi normal dia ke atas semua, ke tengah semua. Kalau ini off. Nah, karena ini nyala, pompa feeder nyala di depan. Pompa feeder 1 nyala depan. Off lagi. Pompa inlet semua. Inlet 1 nyala. Inlet 2 nyala. Off. Nah, sisanya kayak gitu semua Mas. Masuk situasi waktu Ya, manual juga. Ini kan 1, 2, 3, 4 ini ya? Ya, Oh, jadi gini mas. 1 sambil video dong mas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apa nih manualnya? Nah, ini ozon. Kalau yang ini aku coba tanya lagi ke Mas Fauzan nanti. Oh ini ozon. Ozon 3. Ozon. Pompa dosing. Ini dosing berarti. Nah dia nyalanya kalau ada air aja berarti. Dosing mau punya ini kan? Iya. Dosing. Dia belum nyala kalau nggak ada air. Nah, kalau filtrasi sama pompa bakteri nggak ada ininya. Jadi harus standby di on. Standby di on semua. Filtrasi sama pompa bakteri.
saat on ya. Nggak ada autonya dia. Jadi harus on terus. 9, jadi nggak terlalu jauh. Kalau dia terlampau jauh, misalnya di sini 20, di sini 2, di sini 7 gitu. Itu udah nggak standar itu. Di rumah pun seperti itu, di gedung tuh seperti itu. Jadi tegangannya dibagi rata dan antara RS sama T dibagi rata. Bebannya rata. Nah ini kan posisi off. Maksudnya 0 ya. Kalau ini kan, ini kan 1,2 bacanya. Berarti ada yang nyala, ada beban yang nyala. Nah yang nyala apa kipas? Pas di luar ini sama kipas di dalam. Bebannya berarti di R. Beban tegangannya. Nah ini tegangan. Tegangan ini voltmeter. Jadi bisa mengukur tegangan antara RS. Jadi R sama S ini diukur. Tegangannya 380 sekian. Normal ya. R ke S 380. S ke T 380. T ke R 380 sekian. Terus 0 ini mati 0. Terus tegangan lagi R ke netral. R ke netral 220. S ke netral 200 sekian. Terus 14. T ke N 227. Jadi untuk menghidupkan kapasitas mesin ini berapa tegangan? Tegangannya untuk kapasitas mesinnya ada yang 3 pas. Jadi bebannya itu ada yang 3 pas, ada yang 1 pas. Makanya sini kita pakai RST. 3 pas itu berapa meteran berapa? Meteran apa mas? Maksudnya berapa ribu, berapa Watt. ya, berapa watt? Kalau dari wattnya nanti kita hitung aja. Kita coba nyalain ya. Sementara kita masukin dulu ke botolnya. Sama dikasih gula merah mas, buat makanan. Gula merah itu cemplungnya langsung ke bak itu bisa. Nah, kalau untuk di bak itu di apa namanya, di tangki yang di dalam. Cuma kalau yang di dalam tangki itu bisa dihancurin dulu atau dilarutin dulu di wadahnya ini mas. Oke. Cukup. Oh bagi ya. Dibagi. Berapa banyak tadi masukin ya? Ini baginya ke atas lagi. Ke atas. Dan kau mau balik dong gula merahnya Daerah. untuk makanan itu. Pak yang di situ masih banyak rasanya. Yang Ini apa? lama. Ini rasanya ada Jadi cukup oleh itu. Iya, 10 ya mas ya? Oh, di 10 ya. Ini 10, di sana 5 aja lah. Yang di sana. Jadi sana 5 di sini 10 gitu aja, biar mudah. Untuk takaran Gula merahnya 10 yang di dalam 5. 5. Di sini boleh lebih dari 10. Ada batang kaca. Kalau langsung dimasukin juga. Bisa, sebenarnya bisa. Cuma lebih bagus lagi kalau dihancur ke dulu. Nah ini kan udah dilarutin, nanti ditambahin utuh gak apa-apa.